Detik di mana Raja Naga bertemu dengan Putri Naga, tubuhnya yang panjang itu pun tidak kuat berdiri dan langsung berlutut di atas permukaan tanah. Hal ini disebabkan oleh tekanan wibawa dari darah keturunannya. Aron memberi salam kepada Putri Naga. Sekujur tubuh Raja Naga langsung menjadi lemas, bahkan hanya menggerakkan cakar saja juga sangat sulit untuk dilakukan. Yang lainnya juga sangat kaget. Meskipun Putri Naga di hadapan mereka ini tampak sangat cantik dan elegan, tapi mereka malah tidak dapat mengetahui kultivasinya. Bangunlah. Putri Naga itu berkata dengan imut. Saat ini Raja Naga Aron baru bisa merasa lega dan berdiri hormat di samping dengan wujud manusia, tanpa berani banyak bicara. Namun ia dapat memastikan bahwa Putri Naga yang berada di hadapannya ini memang memiliki darah keturunan naga sejati, apalagi darah klan naga yang tertinggi. Kalau tidak, ia juga tidak mungkin bisa membuat sekujur tubuhnya langsung melemas. Kalian semua adalah manusia yang aku temui pertama kali selama 3000 tahun ini. Kalian cepat beritahu aku bagaimana dengan bentuk di luar sana. Putri Naga pun berbicara sendiri. Aku tidak pernah meninggalkan istana ini sejak lahir. Kakek kura-kura memberitahuku bahwa aku baru boleh keluar dari sini setelah aku dewasa. Tapi aku masih butuh 1000 tahun lagi baru bisa dewasa. Orang-orang juga hanya merasa merinding akan tingkat darah keturunan ini. Jumlah klan naga di dalam Star Sea memang sangatlah dikit. Di satu Star Sea ini juga jarang sekali ada rumor yang berkaitan dengan klan naga. Sebagian besar yang berada di Star Sea adalah darah keturunan naga air dan sama sekali tidak ada naga sejati. Apalagi setelah mendengar ucapan Putri Naga, sepertinya di dalam istana naga ini masih terdapat seorang kanselir agung kura-kura yang tidak mengerti apapun. Cameron Lin tidak banyak ragu, lalu langsung memberitahu hal-hal dan beberapa cerita yang diketahuinya kepada Putri Naga. Putri Naga sangat terhibur mendengarnya dan terus mengangguk tanpa henti. Cameron Lin juga tidak buru-buru dan terus menemani Putri Naga berbincang hingga 4-5 jam. Terkadang Stuart Gu dan Simon Lin juga menceritakan beberapa cerita aneh yang mereka tahu, seketika suasana mereka juga banyak membaik. Mendengar hingga akhir, Putri Naga berkata dengan merasa disayangkan. Sayang sekali, aku tidak bisa keluar sekarang. Kalau tidak, aku akan pergi melihat beberapa barang ajaib yang kamu katakan itu. Di saat Putri Naga ingin berbicara lagi, orang tua yang bertampang ramah pelan-pelan berjalan keluar dari istana kristal dan tertawa berkata kepada Putri Naga. Putri, sudah saatnya Anda istirahat. Tidak mau. Putri Naga menarik lengan pakaian orang tua itu dan bertingkah lucu berkata, kakek kura-kura, aku sangat jarang ketemu orang dari luar sana. Lagi pula aku sudah tidur begitu banyak tahun, juga tidak kekurangan 1-2 hari ini. Wajah orang tua itu menunjukkan raut yang kesulitan. Pada akhirnya ia hanya bisa menghela nafas berkata, setelah melihat tampang Putri Naga yang kasihan itu. Jika Putri ingin mendengar cerita dari luar sana, maka kalian masuk saja dan temani Putri sini. Usai berkata, ia mengeluarkan sebuah bola kristal dan mengeluarkan 2 buah jurus ke arah sana. Tempat di mana gerbang pintu istana kristal sana pun muncul sebuah pintu besar maya yang pelan-pelan terbuka. Kalian masuk sini. Kalian adalah kelompok orang pertama yang menginjakkan kaki ke dalam istana kristal selama ratusan ribu tahun ini loh. Teriak Putri Naga gembira. Cameron Lin mereka tidak berpikir banyak dan langsung masuk ke dalam istana kristal. Kemampuan orang tua di depan mata mereka itu sangat sulit untuk dibayangkan. Jika ia bermaksud jahat kepada mereka, mereka juga tidak dapat melawan balik. Apalagi Cameron Lin juga ingin mencari tahu apa yang terjadi pada puluh ribuan tahun yang lalu, bahkan jauh-jauh sebelumnya dari mulut orang tua ini. Mereka sudah hidup begitu lama, padahal dulu Blue Star adalah sebuah planet yang sangat kuat dan mengapa sekarang bisa berubah menjadi seperti ini. Sebenarnya Dewa Iblis besar apa yang ditindas di bawah dataran peri itu? Apa identitas dari pendayung? Semua ini adalah hal-hal yang sangat ingin ketahui sekarang. Cameron Lin mereka pun beranjak ke dalam istana kristal. Di dalam ruang tamu yang besar,
meja telah tertata dengan buah peri yang tidak diketahui dan anggur enak. Mereka yang duduk di sana pun dapat langsung mencium aroma yang menggoda. Terdengar suara menelan ludah dan Raja Naga pun merasa sedikit canggung. Setelah orang tua yang tidak diketahui itu, ialah yang hidup paling lama di sini, tapi ia malah tidak dapat menahannya. Godaan buah peri yang terdapat di meja ini sungguh terlalu besar baginya. Makanlah, sambil makan sambil berbincang. Orang tua itu tersenyum kepada Cameron Lin mereka. Orang-orang juga tidak sungkan lagi. Barang-barang ini tampak sangat tidak biasa, kali ini mungkin saja adalah sebuah kesempatan yang sangat baik untuk mereka. Cameron Lin yang menggigit sekali buah peri itu pun merasakan kultivasinya yang mengalami sedikit peningkatan. Efek buah peri ini juga tidak kalah dari cairan peri di bawah dataran peri. Orang-orang yang berada di sini juga merasakan efek buah peri itu. Namun mereka semua mengerti kondisi dan tidak gila memakannya. Stuart Gu mereka pun sambil makan, sambil berbincang dengan Putri Naga. Sedangkan Cameron Lin menangkup tangan ke arah orang tua itu dan bertanya, "Senior, sebenarnya apa yang terjadi pada puluh ribuan tahun yang lalu? Mengapa Blue Star bisa berubah menjadi seperti ini? Bolehkah Anda menjawab kebingunganku?" Oh, orang tua itu memandang Cameron Lin kaget. "Dari mana kamu mengetahui kejadian puluh ribuan tahun yang lalu?" "Aku hanya mengetahui sedikit dari pendayung di bawah dataran peri sana." Cameron Lin memberitahu apa yang ia tahu kepada orang tua itu. Orang tua itu mengangkat kepala minum seteguk anggur dan berkata, "Apa yang aku tahu tidak lebih banyak darimu, hanya saja kamu salah mengerti. Kejadian kali itu tidak terjadi pada puluh ribuan tahun yang lalu, melainkan 100.000 tahun lebih yang lalu. Saat itu, aku baru saja mencapai penerangan dan satu klan kita pergi melayani Raja Naga, jadi aku pun ditinggal untuk merawat putri. Untuk kejadian di luar sana, aku juga kurang tahu. Aku hanya tahu, sejak hari itu, klan aku tidak pernah pulang lagi dan Raja Naga juga menghilang. Aku juga pernah beberapa kali keluar dari Istana Kristal sebelum putri dilahirkan. Saat itu, di atas Blue Star masih ada beberapa pendekar. Pernah ada sekali di mana aku hampir saja mati di tangan dengan seorang pendekar klan darah. Aku buru-buru melarikan diri ke dalam Istana Kristal dan tidak pernah keluar lagi dalam puluh ribuan tahun. Setelah putri dilahirkan, aku keluar sekali lagi. Saat itu, kultivasi orang terkuat di Blue Star paling tidak juga seperti kalian sekarang ini. Dalam waktu puluh ribuan tahun ini, aku juga pernah mencari tahu apa yang terjadi pada puluh ribuan tahun sebelumnya, sayangnya tidak ada petunjuk sama sekali. Kejadian masa lalu telah terlupakan oleh orang-orang dan tidak ada jejak lagi yang tersisa. Apalagi sejarah pada masa itu seperti terhapus begitu saja oleh orang-orang dan tidak ada catatan sama sekali. Jika kamu masih bisa bertemu dengan pendayung di bawah dataran peri, mungkin kamu bisa mendapatkan beberapa informasi darinya. Ketika Cameron Lin sedang bertamu di dalam Istana Naga, langit berbintang yang tiada batas. Idol Man of Wuji pelan-pelan memakai energi tingkat Dewa Langit. Alisnya yang berkerut juga perlahan-lahan merenggang. "Kedua senior, lingkaran sihir ini sudah tidak menolak orang-orang tingkat seperti kita. Yang penting kita tidak menggunakan kemampuan tingkat akhir Dewa Langit untuk sementara waktu, maka kita akan baik-baik saja. Mari kita masuk," ujar Idol Man of Wuji pelan. "Baik," True Man of Tracheles berkata dengan pelan. Putra suci mati di dalam Blue Star dan sekarang hanya bisa menggunakan darah orang Blue Star, baru bisa mencuci bersih penghinaan tersebut. Jika kita tidak membunuh pelakunya dan orang-orang Blue Star, kita semua tidak dapat kembali bertemu dengan kepala sekte, ujar True Man of Kam tak acuh. Ia ini adalah orangnya Kei Sen Luo, serta pelindung yang terpilih. Sekarang Kei Sen Luo sudah mati, ia pastinya juga akan diberi hukuman setelah pulang nanti. Kalau begitu, mari kita berangkatlah. Usai berkata, Idol Man of Wuji pun melambaikan tangan. Kapal perunggu tua juga langsung bergerak cepat ke arah Blue Star sana. Setelah menginap sehari lebih di Istana Kristal lagi-lagi tertutup dan Putri Naga terlelap dalam tidur.
Cameron Lin mereka juga meninggalkan Istana Kristal. Perjalanan ke Istana Kristal kali ini, mereka memakan banyak makanan baik. Stuart Gu dan Simon Lin juga ikut mereka kembali ke Gunung Langya. Selain Cameron Lin, keempat orang lainnya pun langsung memasuki keadaan pengasingan diri setelah tiba di Gunung Langya. Makanan yang mereka makan di Istana Kristal juga sudah cukup membantu mereka untuk menerobos tingkat selanjutnya. Meski Cameron Lin juga makan banyak buah peri, tapi itu masih kurang untuknya menerobos tingkat selanjutnya. 3 hari kemudian, seiring Gunung Langya terbuka lagi, para tamu dan dewa sejati luar wilayah pun mendatang. Upacara pembukaan sekte yang besar ini pun resmi dimulai. Kali ini dewa sejati yang berkumpul di Gunung Langya terdapat 30 orang lebih. Bahkan orang-orang Buddhisme yang tidak pernah muncul setelah tiba di Blue Star juga muncul lagi. Master Kongzhen yang dekat dengan Cameron Lin terus menemani kedua pendekar tingkat puncak dewa sejati dari Buddhisme luar wilayah sana. Setelah orang-orang Buddhisme tiba di Gunung Langya, Master Kongzhen pun membawa mereka bertemu dan berbincang dengan Cameron Lin. Cameron Lin juga mengetahui bahwa guru mereka ini berasal dari Blue Star. Sekarang mereka juga termasuk sebuah ajaran besar dalam Star Sea. Kali ini menyuruh mereka berdua datang kemari, dikarenakan ingin membangun kembali Buddhisme di Blue Star. Apalagi mereka berdua memberitahu dengan jujur bahwa puluh ribuan tahun sebelumnya, ada sebagian kekuasaan di atas Blue Star yang membawa orang-orang meninggalkan Blue Star dan mendirikan tempat kultivasi di Star Sea. Akan tetapi sekarang berita Reiki Blue Star yang membangkit kembali tersebar hingga Star Sea, mungkin saja ada sebagian kekuasaan yang akan menyuruh orang untuk datang kemari. Cameron Lin malah tidak mengatakan apapun. Ia sama sekali tidak berencana untuk mencegat kekuasaan lain menyebar ajaran mereka di Blue Star, yang penting mereka tidak bertingkah sembarangan di atas Blue Star. Sekarang Reiki di atas Blue Star sedang membangkit kembali dan sudah ada banyak tempat yang muncul tambang batu roh. Karena adanya Cameron Lin, pertarungan antar banyak kekuasaan yang merebut tambang batu roh pun tidak meluas saat munculnya perdebatan. Benar-benar sangat ramai ya, sudah berapa lama aku tidak melihat sejumlah dewa sejati yang berkumpul di Is Galaksi ini. Bahkan hari besar di beberapa tanah suci sana juga tidak akan muncul pemandangan seperti ini, desah seorang dewa sejati luar wilayah. Mereka semua berasal dari planet yang berbeda. Beberapa tanah suci itu tidak akan didatangi begitu banyak kekuasaan pada saat yang sama, kecuali beberapa tanah suci itu ada masalah besar yang mau terjadi dan mengirim undangan kepada mereka. Sekarang seperti sudah membaik dan Dragon Gate terlihat sangat jaya. Namun semua ini dikarenakan keberadaan Cameron Lin. Harus diketahui bahwa sekarang dunia Tianhuang sedang sangat kacau, bahkan istana Cao Tian masih bisa menetap atau tidak, masih menjadi sebuah pertanyaan. Dewa Langit Sekte Wuji terus mengamatinya dari luar wilayah sana. Cameron Lin ini, Deci seorang dewa sejati luar wilayah yang bertubuh kekar dan memakai jubah merah besar. Tapi sebelum ia selesai berkata, ucapannya pun langsung terpotong oleh orang tua dengan tampang yang sangat tua di sampingnya. Diam. Orang tua itu juga memiliki kultivasi tingkat puncak dewa sejati, merupakan tetua agung dari Sekte Changwu dan cukup terkenal dalam Star Sea. Saat ini, wajahnya tampak sangat marah dan berseru kesal. Kalau kamu ingin cari mati, kamu putuskan hubunganmu dengan Sekte Changwu-ku dulu. Tempat ini adalah Gunung Langya, Kam besarnya Raja Langit Lin, apakah kamu ingin persiapan yang dibuat Sekte Changwu kita dihabisi begitu saja oleh Raja Langit Lin dalam sehari? Kedatangan Sekte Changwu tidak bermaksud jahat kepada Blue Star. Mereka sudah lama tiba di Blue Star dan mendirikan pusat mereka di bagian timur tengah. Ada banyak kali kekuasaan luar wilayah sana ingin menyerang Cameron Lin, namun mereka tidak ikut menyerang sama sekali. Bahkan mereka juga menolak ajakan Kaisar Suci Absolute God mereka. Mendengar ucapan Tetua Agung, Dewa Sejati Sekte Changwu berjubah merah itu tampak kurang senang, sambil menjelaskan dirinya yang mengirim suara melalui pikiran dan orang lain sama sekali tidak dapat mendengarnya. Tapi ia juga langsung terkejut.
Ia mengetahui bahwa di dalam Dragon Gate ini terdapat banyak orang hebat. Tidak hanya pendekar berkelas yang tidak diketahui kemampuannya seperti Cameron Lin, bahkan Stuart Gu dan Simon Lin mereka juga tidak boleh diremehkan, karena kemampuan mereka tidak jauh buruk dari Kaisar Suci Absolute God. Untuk informasi orang itu, kalian semua tidak boleh mengungkitnya lagi. Sekte Changwu kita telah berhasil mendirikan pusat di atas Blue Star, kalaupun pendekar Sekte Wuji mendatang, kita juga tidak perlu membantu kedua pihak tersebut. Mau Sekte Wuji sangat hebat, kita juga hanya boleh menyerang kekuasaan Dragon Gate dan kekuasaan di bawahnya. Kita tidak mungkin benar-benar membunuh semua orang yang ada di satu planet tersebut. Pada saat itu, kita pun boleh berlangsung hidup dengan tenang, ujar tetua agung itu. Sedangkan Cameron Lin benar-benar tidak ada waktu untuk mengurus mereka sekarang. Ia melipatkan kedua kaki dan duduk di tengah paviliun tertinggi di atas Gunung Langya. Stuart Gu dan Simon Lin pun duduk di seberangnya. Stuart Gu telah berhasil menerobos tingkat puncak dewa sejati, sedangkan Simon Lin hanya tersisa selangkah lagi untuk mencapai tingkat itu. Saat ini, raut wajah mereka berdua pun sangat serius. Raja Langit Lin, pendekar Sekte Wuji sudah mau tiba. Anda memilih mengadakan upacara pembukaan sekte sekarang dan mengumpulkan orang-orang di sini, bukankah sama saja sedang mencari mati? Tanya Simon Lin kebingungan. Tidak masalah. Cameron Lin pelan-pelan berkata dan bangkit dari tempat. Ayo berangkat, aku ingin bertemu dengan para pendekar luar wilayah sana dulu untuk memberitahu aturannya. Dan untuk Sekte Wuji, suatu saat mereka juga akan datang kemari. Simon Lin dan Stuart Gu menatap satu sama lain, kemudian buru-buru mengejarnya. Wajah mereka berdua terpasang dengan raut kebingungan. Meskipun mereka yakin bahwa mereka dapat melawan seorang dewa sejati biasa, tapi Sekte Wuji adalah ajaran terbesar di Star Sea dan kemampuan pendekar Dewa Langit di antara mereka juga sangat tidak biasa. Jangan-jangan Cameron Lin yakin bahwa dirinya mampu melawan Dewa Langit. Di dalam istana utama Gunung Langya, kemunculan Cameron Lin menimbulkan keramaian dari upacara pembukaan sekte tersebut. Sejumlah dewa sejati mengangkat kepala memandang Raja Langit pertama di Blue Star ini, termasuk masyarakat Blue Star yang juga ikut serta menyaksikan adegan tersebut melalui jaringan internet. Selain orang-orang dari dunia praktisi, juga ada banyak media dari berbagai negara dan pengusaha besar dari berbagai bidang yang datang ke Gunung Langya. Sekarang Dragon Gate adalah kekuasaan terbesar dalam Blue Star, ada sejumlah orang yang ingin menjalin hubungan baik dengan Dragon Gate dan ada sejumlah pemuda juga yang ingin bergabung ke dalam Dragon Gate. Ibu, Raja Langit Lin sudah muncul. Orang tua ini benar-benar sangat muda, bahkan tampak seperti seorang pemuda berusia 6-17 tahun. Seorang gadis berusia 7-8 tahun yang tampak manis berkata dengan semangat. Benar, Carol Yu yang di samping mengangguk, sambil memandang Cameron Lin yang memakai jubah besar formal berwarna hijau demi acara besar kali ini. Di atas jubah hijau tersebut disulam dengan 12 simbol negara Long kuno, berupa burung, hewan, ikan, serangga, gunung, sungai, danau, matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Kepalanya juga memakai mahkota bintang dan mahkota tersebut terbuat dari bahan-bahan untuk membuat senjata perang yang disiapkan oleh keluarga Gong sejak setengah tahun yang lalu. Wajah Cameron Lin sangat tampan dengan wibawanya yang sangat tegas. Tatapan yang dilempar Carol Yu kepada Cameron Lin pun tampak sedikit rumit. Bahkan waktu itu ia kenal Cameron Lin karena ayahnya adalah anak buah darinya. Tapi ia tidak merasa adanya sesuatu yang istimewa dari Cameron Lin. Maupun akhirnya ia tahu bahwa Cameron Lin adalah pemimpin Dragon Gate dan orang yang terhebat di bagian timur, tapi siapa lagi yang bisa menyangka bahwa Cameron Lin bisa memimpin satu wilayah ini dan membuat para pendekar menghormatinya. Melihat tampang Cameron Lin yang tidak berubah selama sekian puluh tahun itu, semua emosi Carol Yu pun berubah menjadi helaan nafas yang dalam. Dulu ia juga menerima banyak bantuan dari Dragon Gate, bahkan keluarga suaminya juga bisa menjadi begitu baik di negara Long karena dirinya. Namun saat keluarga Lin menghilang,
Keluarga suaminya memilih untuk cerai dengan dirinya, karena takut terlibat dalam masalah dengan 7 sekte besar. Kalau tidak ada bantuan dari Emerson Ning, ia pasti akan sulit melewati masa-masa itu. Sekarang Cameron Lin kembali lagi dan statusnya juga kembali meningkat. Orang-orang yang pernah mencari masalah dengannya juga satu-satu datang meminta maaf. Setelah dipikir-pikir lagi, semua kejadian ini seperti sedang bermimpi. Penonton lainnya juga dibuat tercengang dan tidak dapat berkata-kata di hadapan komputer karena wibawa Cameron Lin yang hebat itu.